Mas. Gini. Kalau Wahabi itu kan sudah didasari kebencian yang terdalam terhadap Aswaja. Makanya kalau kita menjelaskan itu ya susah. Kalau masalah baca kitab ya, itu Aswaja lebih daki. Ini harus diakui. Kalau masalah i'rab ya. Ini yang apple to apple maksudnya, ya seperti Yai Andi, Ustadz namaku. Ini kalau di seangkatan ya, misalkan ya ini tidak merendahkan ya. Dilawan dengan huruf ba itu untuk mempreteli satu kalimat itu ya. Aswaja lebih ke depan. Cuman kan kalau ini kan iya Bata yang pelaku bid'ah memang ngeyel, termasuk pengaruh tauhid dibagi tiga, turanya ngeyel kan. Itu udah ada dalilnya bid'ah. Jadi yang paling saya nggak habis pikir ya Bata begini. Ketika si Guroba membaca i'roban ataupun takriban yang daripada surat yang dia tunjukkan, itu kan salah, dia ngelak nih, begitu. Nah ketika Yai Farid ini membacakan kitab, padahal benar itu pembacaannya betul, cuman pendengarannya aja yang sengaja dia alih-alihkan. Untuk apa? Untuk mencari kesalahan. Padahal benar, bukan pembacaannya yang salah, tapi pendengarannya dia yang salah. Tiba-tiba dia bikin lab di komanya dengan judul Aswaja tidak bisa baca kitab, apa gimana ya judulnya tuh, tiba-tiba begitu. Terus mau diklarifikasi dia nggak mau, gitu kan. Itulah kebodohan dan yang memang sulit untuk Wahabi hindari, kelicikan. Betul, kelicikan seperti itu. Jadi kesalahan yang dia buat seakan-akan dia buat orang lain yang membuat kesalahan, kan begitu. Padahal kan dia yang buat salah. Apakah memang selain Al-Quran ya Ustadz Cengher, selain Al-Quran ya, kalau kitab-kitab kuning itu kan mau menyalahkan orang itu harus betul-betul daki, karena setiap kalimat itu bisa dibaca apa saja, yang penting alasannya kuat, kan gitu ya Ustadz namaku ya. Ini kan luasnya ilmu nahu. Iya, setiap kedudukan mempunyai faedah yang berbeda-beda. Betul. Dari siapa yang memandang jelas itu bahasa Arabnya. Betul. Karena satu kalimat pa'ala aja dia pa'lan bahwa pa'inun kan udah beda penempatannya. Iya. Ya semisalkan gini ya. Ada 3 huruf fa'ala. Ini kan mau dibaca fa'ala boleh, fa'ala boleh, fa'ila boleh, fi'lu boleh, fa'ula boleh. Tergantung siapa yang membaca dengan alasannya apa, kan gitu, dan siyahnya seperti apa, dan kedudukannya apa, kan gitu ya, dan kedudukannya apa. Jangan memburu-buru menyalahkan. Betul, itu yang paling bagus sekali seperti itu. Yang saya habis pikir, apakah setiap Wahabi itu harus begitu? Karena kan begini Ustadz, contoh lah yang sering lab gitu kan, si Mataram, si Guroba itu kan kalau lab itu kan dia memperlihatkan kitab-kitabnya yang selemari gitu kan. Menurut pribadi saya, kalau kitab hanya untuk koleksi saja, kita pergi aja ke toko kitab, kan begitu. Kitabnya satu lemari yang dibaca terjemahan. Maksudnya begini, kalau misalkan memang bacanya nggak habis. Kalau misalkan memang pejengan kitab itu hanya untuk menggertak orang, agar supaya orang percaya dia bisa baca kitab, dia seorang orang yang ahli ilmu. Padahal itu kan hanya semua pajangan. Yang jelas-jelas setelah kita cross check tentang dia bagaimana cara memahami ilmu nahwu di dalam untuk membaca kitab, itu kan masih ada kesalahan dan banyak kesalahan. Kan begitu. Bagaimana bisa memahami kitab tersebut
isinya seperti apa. Kalau misalkan tata cara bacanya ada udah salah-salah, bagaimana? Iya, makanya Quran itu kan memperingatkan ya, memberi tamsil. Masalul ladina humilu taurata summalam yahmiluha kamasalil himari yahmilul astu. Banyak himar tuh. Padahal di labnya, padahal di labnya si Guroba itu dengan temannya yang nama Ji itu kan, itu sama Ji itu sama temannya sendiri saja. Dari perkataan-perkataan si Guroba itu sudah banyak dibantah sama si Ji itu, karena memang betul perkataan si Guroba ini banyak yang mengada-ngada dan memfitnah begitu. Makanya si Ji ini, temannya ini, dia bertanya, saya jadi penasaran kalau begitu apa sih yang dimaksudkan begitu. Nah, ada salah satu perkataan dia yang pas waktu itu Ustadz Farid komentar, Ustadz Farid mau klarifikasi, dia kan gak mau naikin Ustadz Farid tuh gitu. Nah, di situ saja dia sama temennya itu udah kontrak gitu, secara tidak langsung tuh. Kenapa? Karena si Guroba ini tidak mau menjelaskan, sama temannya sendiri pun tidak mau menjelaskan gitu tentang masalah ataupun sebab masalahnya seperti apa, kan begitu. Assalamualaikum, izin anak masukin Ustadz semua di sini. Waalaikumsalam. Kadang tuh saya gara-gara kejadian tadi ya, ini saksinya si Rozak ya, masuk di room sebelah ya. Ternyata kalau kita bermain aman, kadang ada momen-momen pentingnya juga bermain aman ya. Si Rozak tahu tadi itu. Bagaimana Pak Rozak tadi? Di room siapa itu? Tadi di room itu. Jadi gini, agar paham konteksnya kemana ya. Ana ngomong nih sama salah satu peserta di dalam, ya. Peserta karena ngomongnya ngaco. Nah terus salah satu temannya dari mereka ngomongnya gini, antum oten ya. Nah gitu, mulai dari situ coba tes baca Al-Quran, coba tes ini. Saya pribadi sebenarnya triggernya bukan masalah masalah dia bilang bisa baca Al-Quran gak baca ini. Triggernya adalah kenapa mereka menganggap saya ini oten gitu. Nah panjang singkat cerita sudah di situ ya, naik. Nah pastinya karena dituduh seperti itu ya, makin lama makin berpikir bahwa ternyata bermain aman itu penting juga sebenarnya. Karena ada Maksud ilmu bermain aman itu apa coba? Iya, ada Maksud juga bermain aman itu yang memfitnah seperti itu sebenarnya. Paham nggak Ustadz Abata? Paham. Jadi dia fitnah gitu loh. Oke. Jadi begini, saya coba. Akhirnya saya diserang di situ coba. gitu dan menunjukkan Gini Tahyum. Kadang-kadang itu kan tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, kan gitu ya. Apa yang antum buat ini secara pandangan saya pribadi ya, antum mencoba masuk ke ranah ini dengan mengambil profil basmi yang pertama dulu, terus dibuat sesuka hati antum. Nah ini kan sudah tidak islami sekali. Padahal sebenarnya kita ini kalau diskusi Aswaja dengan Wahabi itu kan masih ranah Islam, masih internal. Namun yang antum pakai, cara-cara yang kalian pakai ini bukan kamu saja, ada dari nanti Andi Prasetyo dan seumpamanya, itu sama, memakai cara-cara yang sama. Artinya mengapa harus menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan hal. Padahal kita di sini perlu menegakkan hujah dari setiap topik yang kita bicarakan. Contoh sembelihan Asy'ariyah itu haram atau gimana. Lah ayo kita bahas itu tanpa harus memakai trik-trik yang remeh atau receh. Begitu, makanya mungkin mereka sudah gedeg ya. Ini kok seperti ini orangnya, kan gitu ya. Terus ya mereka mencari jalan pintas saja. Wah ini otan. Sebenarnya yang bikin saya trigger begini Ustadz Abata. Padahal sebentar gini, padahal mereka saya yakin ya, mereka tahu antum ini sebenarnya Islam. Gitu. Lanjut. Jadi
Jadi sebenarnya begini, terima kasih masukannya nih Ustadz Tabata. Jadi kadang saya langsung berpikir begini, ternyata fitnah itu kejam juga, yang ngeri banget ya. Enggak, maksudnya gini, sorry. Pasti antum langsung siapapun nanti di sini langsung berpikiran kemana-mana. Maksudku gini, emang nggak pernah ngerasain gitu ya? Maksudnya adalah, kok saya juga tiba-tiba panas di situ ya, saya ngeladenin gitu. Saya ladenin, kenapa saya langsung panas? Triggernya adalah, saya mau bilang dalam hatiku gini nih Ustadz Tabata ya, saya itu vokal kemana-mana, masuk ke room gini, ya tahu lah siapa saya gitu loh ya kan. Ya kalau dibilang oten, masa saya vokal gitu, dengar dulu di situ ya. Nah tiba-tiba ada yang gitu, makanya saya langsung berpikir, hikmahnya adalah saya berpikir begini, ternyata di antara ya gitu, ada juga tipe-tipe yang kayak gitu, itu saya baru sadar begitu. Yang masuk langsung membawa berbadir gini, kena mental jadinya. Oh bahasanya gini, oke. Oh berarti maksudnya Teh Yung ini maksudnya kena mental. Iya benar, kena mental saya di situ. Loh, kok bisanya Anda bilang kayak begitu? Saya kena mental di situ gitu. Gini ya Teh Yung, yang pertama antum harus siapkan ketika masuk ke ranah ini ya, koneksi antara hati dan telinga ini harus diputus. Artinya begini, saya ini kan sudah lama, saya itu dimaki-maki oleh kaum Wahabi itu sudah biasa. Makanya ketika saya mendengar makian itu, saya tidak sampaikan ke hati. Sebentar. Artinya koneksi antara telinga dengan hati itu harus diputus dulu. Nah, terus kemudian ya begini, ketika antum menyadari bahwa itu fitnah, antum memasang profil itu juga satu fitnah. Dan antum pernah meletakkan nama itu begini, kesesatan Asy'ariyah. Kalau antum mau tahu ya, ilmu apa yang tidak dilalui oleh jalan Asy'ariyah? Contoh ya, Wahabi mau mengambil ilmu nahwu, ilmu baca kitab. Itu yang menulis kitab-kitabnya itu Asy'ariyah semua. Mau mengambil jalur hadis, ilmu hadis, juga Asy'ariyah. Mau mengambil fikih juga dari Asy'ariyah. Ini jangan pernah dinafikan. Jadi ketika antum mengatakan kesesatan golongan Asy'ariyah, ini berapa banyak ulama kibar yang antum sesatkan. Begitu. Ustadz Yung saya nggak bisa ngomong banyak ya. Mungkin saran yang lain. Ya. Betul. Di sini bagus tadi kata-katanya. Kemungkinan punya misi ikut nimbrung merusuhi Wahabi ataupun itu basmi. Betul. Betul tadi yang dibilang sama di room sebelah. Ada yang bukan menenangkan sih, kasih netral. Dia bilang begini, Pak Teh Yung atau Bu Teh Yung ya, apapun tadi bahasanya ya. Antum jangan itu gitu ya, ya emosi seperti itu, karena perlu dipahami ini TikTok loh, banyak yang masuk semua di dalam. Ada yang ini ya, mungkin karena saya baru main TikTok mungkin ya. Gitu. Jadi kayak nggak percaya, ibarat kata yang biasanya kita disanjung-sanjung di ini tiba-tiba ada yang tak patah begitu. Wah kena banget tadi, saya kena mental banget bener. Mungkin yang ngikutin saya tadi si Roza dan lain-lain tahu gitu gimana saya langsung terbawa emosi tadi. Tapi makin kesini saya berpikir, kok saya ke bawah ya? Mungkin karena itu tadi, berharap sesuatu tapi tidak terjadi, patah jadinya. Gitu, tiba-tiba loh dia masuk begitu. Masuk, kamu oten ya? Coba kau baca dulu dengan nada ngeledek ya. Baca dulu An-Nas, baca dulu aku tuh bukan dia kayak gimana? Kayak ngeremehin gitu. Izin Teh Yung ini apakah salah satu anggota dari Basmi atau bukan? Bukan. Nah itu ketika menggunakan logo Basmi ada hikmahnya tidak? Ada hikmahnya tidak? Jadi gini, mohon maaf Teh Yung. Seperti apa maksudnya hikmahnya itu seperti apa? Ya, pertanyaan gini loh, Teh Yung, pertanyaan gini, tujuan Anda pakai logo Basmi itu apa gitu loh? Awalnya nih, jujur ya awalnya ya pengen counter aja, pengen counter Basmi.
Kalau Iya. mengcounter itu tidak harus pakai profil Basmi lah, bikin counteran. Oke, saya anggap saya salah. Oke. Terus kemudian apa tadi si Pak Cenghar mau bilang apa tadi? Oke. Nah, ini maksudnya begini. Kalau kita mau pakai logo, salah satu daripada logo yang telah dibuat oleh para teman-teman hasil dan kesepakatan teman-teman, yang jelas di situ sudah ada penegasan aturan yang telah ditetapkan di dalam menggunakan profil Basmi. Itu tentunya kita alangkah baiknya dan harus kita meminta izin terlebih dahulu jika kita mau menggunakan profil ataupun gambar ataupun foto yang sudah memang jelas dibuat oleh seseorang dan memiliki aturan. Alangkah baiknya itu mohon maaf sekali karena memang Oh iya. mohon maaf sekali saya Ini bukan juga dari nih. anggota Basmi. Ini, Ustadz. Boleh tanya aja ke Ustadz Abata atau Ustadz, ke Gelang Yaina. Itu tuh si Sayang Bumi. Sayang Bumi juga termasuk tadi ada di room sebelah. Dia dengar juga Ya, tadi itu dia dengar. betul. Mohon maaf ya, ini mohon maaf gitu kan, mohon maaf. Jadi dikhawatirkan gitu kan, ada orang yang berasumsi lain-lain begitu. Jadi kalau misalkan kita memang mau menggunakan profil itu, alangkah Iya. baiknya silahkan Betul. japri dulu Ustadz Abata ataupun yang lainnya. Oke, nanti saya hapus lah. Silakan. Apa korelasinya dengan misalkan saya pakai ini? Langsung dibilang oten. Itu tuh apa korelasinya? Itu poinnya dulu. Taehyung curhat. Ya iyalah kan tadi udah dibilang, saya kena mental tadi itu di sebelah. Saya kena mental tadi. Udah jujur gua. Gini Yung, di TikTok ini atau di media sosial, platform media sosial yang lain, itu kan semua orang bersembunyi pada anonimitas. Kita nggak bisa judgement, bukan nggak bisa, maksudnya setiap orang bisa menjudge apa saja, termasuk kami yang Asy'ariyah ini dikafirkan, disesatkan, disyirikan oleh orang lain. Cuma kita tidak dalam posisi yang baper. Kita tinggal tanyakan dari mana hujah Anda mengatakan Asy'ariyah sesat atau mengatakan Asy'ariyah itu musyrik misalnya. Kita adu hujah gitu loh. Nggak baper kita kamu juga mau bilang saya kafir atau orang-orang yang di panel ini kafir juga nggak ada yang masalah, tinggal buktikan dari mana Anda mengambil sudut pandang atau perspektif kafir itu gitu loh. Oke. Saya kesel dengan tulisan Budi ini. Tinggal syahadat itu. Saya syahadat nih. Syahadat. Apa ini anonimitas semua orang bisa menjudge apa saja. Enggak, saya pengen lihat selanjutnya Budi mau ngomong apa lagi. Itu sudah syahadat itu. Apa lagi? Baper saya loh. Saya tadi Bang Tayyip sebentar. Tadi gini, saya kan waktu itu di bawah lihat itu perdebatan itu sebenarnya. Terus ini kan udah jauh juga. Mau cuma si Baskom kan tidak puas. Baskom itu kan Salafi toh. Jadi terus saya naik gitu loh. Saya hanya bilang begini, saya minta waktu, nggak dikasih waktu. Sebenarnya udah clear. Yang ini Bang Tayyip udah merasa bersalah lah pokoknya karena narasinya lah. Dia juga baca surat-surat pendek. Sebenarnya udah clear. Mau cuma yang Baskom ini ngejar terus gitu loh. Sebenarnya Mas Baskom begini, mau dituduh apapun, Anda kalau kita itu sudah biasa, kita sudah dituduh kuburiyun itu sudah berat sekali juga kan, seperti Anda. Makanya kalau Anda sudah kemampuan Anda disuruh syahadat, disuruh baca aja udah. Dia mau apa santai aja gitu. Makanya tadi saya naikkan hanya begini, itu sebenarnya udah clear. Mau cuma mereka berdua ini kan nggak sama puasnya begitu loh. Intinya seperti itu. Kalau di TikTok ya seperti itulah. Intinya seperti itu. Cuma gini. Aku sarankan ya. Sebentar, Pak Tanjung. Saran Bang Cenghar itu betul. Basmi itu resmi dan diakui negara dan juga ada anggota. Tolong saya minta profil itu dihapus. Ini permintaan saya. Ya, mungkin tolong. Karena begini, kalau Anda salah
bicara dianggap nanti Anda orang basmi gitu loh. Makasih, terima kasih. Kesel saya, kebetulan saya baper gitu, Makanya kebetulan nggak usah kebetulan. abaikan aja komentar-komentar tuh Saya abaikan. kebetulan saya baper, kebetulan pas banget saya baper tadi. Ente jangan-jangan lagi main sekali nih ya. Ya oke lah, katakanlah begitu. Nah, balik lagi ke poinnya tadi. Anggap saja. Oh berarti tadi mungkin si Baskom anggap saja saya ternyata